Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 2 kelas Desain Akuntansi C akan mempresentasikan tentang Analyzing Business Case. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Karisma Putri dengan NPM 8, yang kedua ada Hana Retnowati dengan NPM 12, yang ketiga ada Melinda Saviona dengan NPM 14, yang keempat ada Padang Fitria Bintari dengan NPM 18, yang kelima ada Wulandari Hidayanti dengan NPM 23, yang keenam ada Sri Lestari dengan NPM 28, yang ketujuh ada Afif Akbar Syahputra dengan NPM 29. Yang kedelapan ada Fulan Yustin Nazatul Sufi dengan NPM 42. Yang kesembilan ada Zahrul Fitriansyah dengan NPM 80. Jadi, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai perencanaan strategis. Jadi, perencanaan strategis merupakan proses mengidentifikasi tujuan organisasi jangka panjang, strategi, dan juga sumber daya. Sebuah rencana strategis ini melihat pada kegiatan sehari-hari dan akan memfokuskan pada 3, 5, maupun 10 tahun di masa yang akan datang. Sehingga dibutuhkan sebuah tim, yaitu tim teknologi informasi yang harus memberikan sumber daya untuk dapat mendukung tujuan strategis jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinjauan dari perencanaan strategis. Tinjauan perencanaan strategis dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan juga nilai perusahaan. Pernyataan misi ini biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang, pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, dan juga komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat. Dengan pernyataan misi sebagai latar belakang, perusahaan akan mengembangkan tujuan dan sasaran jangka pendek. Seperti contohnya itu, perusahaan mungkin menetapkan 1 atau 3 tahun untuk memperluas pangsa pasar. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, perusahaan akan mengembangkan daftar tujuan jangka pendek. Kemudian yang selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, kepanjangan dari SWOT sendiri itu, S-nya itu strength, W adalah weakness, O opportunities, dan T itu threats. Jadi dalam bahasa Indonesia SWOT itu berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Hal ini dapat berfokus pada produk atau proyek tertentu, divisi operasi seluruh perusahaan, ataupun pernyataan dari misi itu sendiri. Analisis SWOT pada suatu perusahaan dapat dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu, apa kekuatan kita dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan bisnis kita? Yang kedua yaitu, apa kelemahan kita dan bagaimana kita bisa mengurangi atau menghilangkannya? Untuk yang ketiga, apa peluang kita dan bagaimana kita berencana untuk memanfaatkannya? Dan yang terakhir adalah apa ancaman kita dan bagaimana kita dapat menilai, mengelola, maupun menanggapi risiko yang mungkin terjadi. Slide ini menunjukkan contoh analisis SWOT untuk organisasi yang mempertimbangkan operasi online dan operasi yang berbasis web. Jadi kekuatannya yaitu staff desain web yang luar biasa dan omset analis sistem yang rendah. Untuk kelemahannya terletak pada peningkatan anggaran berubah dan dokumentasi yang perlu untuk diperbarui. Peluangnya yaitu dapat diposisikan dengan baik untuk melakukan ekspansi dan juga memiliki ancaman karena kompetisi web baru yang agresif. Yang selanjutnya yaitu peran dari Departemen TI. Analis berpengalaman tahu bahwa perencanaan sangat penting untuk keberhasilan proyek TI dan harus dimulai
sedini mungkin. Perencanaan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa proyek ini mendukung strategi bisnis dan kebutuhan operasional secara keseluruhan. Kemudian, ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan dengan sangat jelas. Kemudian yang terakhir, tujuan proyek yang realistis dapat dicapai dan juga terikat pada pernyataan tertentu, asumsi, kendala, faktor, dan masukan yang lainnya. Beberapa perusahaan masih melihat peran Departemen TI sebagai gerbang, sehingga Departemen TI harus bertanggung jawab untuk menyaring dan mengevaluasi permintaan sistem. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai alat perencanaan strategis. Jadi beberapa analis tetap berpegang pada metode berbasis teks tradisional dengan menggunakan tabel Microsoft Word untuk memberikan struktur dan kejelasan ataupun dengan menggunakan Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel yang dianggap mudah untuk menampilkan prioritas dan kepentingan relatif dari asumsi perencanaan. Namun ada pendekatan yang lebih canggih adalah menggunakan alat case untuk dapat mendefinisikan dan juga mendokumentasikan lingkungan secara keseluruhan. Jadi alat tersebut itu dapat mengintegrasikan berbagai pernyataan, elemen data, dan juga model grafis ke dalam struktur keseluruhan, sehingga akan diperoleh kualitas dan konsistensi yang lebih baik. Namun juga ada alat perencanaan strategis lain, yaitu teknologi teknik yang didukung oleh program perangkat lunak. Ini tuh contohnya min mapping, balance scorecards, dan juga gap analysis yang merupakan teknik berharga dan dapat menjadi bagian dari perencanaan strategis dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya adalah kasus bisnis. Selama fase perencanaan sistem, tim TI meninjau untuk menentukan apakah permintaan tersebut menyajikan kasus bisnis yang kuat. Istilah pada kasus bisnis mengacu pada alasan atau pembenaran untuk proposal. Untuk melakukan tinjauan, analisis harus mempertimbangkan misi, tujuan, dan kebutuhan TI perusahaan secara keseluruhan. Kasus bisnis harus komprehensif namun mudah dipahami. Secara khusus, kasus bisnis harus menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengapa kita melakukan proyek ini? 2. Tentang apa proyek itu? 3. Bagaimana solusi ini mengatasi masalah bisnis? 4. Berapa biaya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? 5. Apakah kita akan mengalami penurunan produktivitas selama masa transisi? 6. Berapa pengembalian investasi dan periode pengembalian? 7. Apa resiko dari melakukan proyek ini dan sebaliknya? 8. Bagaimana kita mengukur penghasilan? 9. Alternatif apa yang ada? Permintaan sistem. Titik awal untuk sebagian besar proyek sistem informasi disebut permintaan sistem, yang merupakan cara formal untuk meminta dukungan TI. Permintaan sistem merupakan kontrol yang lebih kuat, pengurangan biaya, lebih banyak informasi, kinerja yang lebih baik, peningkatan layanan kepada pelanggan, dan lebih banyak dukungan untuk produk dan layanan yang baru. Berikut adalah penjelasan dari keunggulan menggunakan permintaan sistem. Di antaranya, kontrol lebih kuat. Sebuah sistem harus memiliki kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa data aman dan akurat. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran data yang terjadi setiap hari. Kontrol entry data harus efektif dan tanpa berlebihan. Jika sistem mengharuskan pengguna untuk mengonfirmasi setiap item dengan pesan "Apakah Anda yakin?", pengguna internal dan pelanggan mungkin mengeluh bahwa sistem tidak ramah terhadap pengguna. Selanjutnya adalah pengurangan biaya.
Sistem saat ini bisa mahal untuk dioperasikan atau dipelihara sebagai akibat dari masalah teknis, kelemahan desain, atau tuntutan bisnis yang berubah. Dimungkinkan untuk mengadaptasi sistem ke teknologi yang lebih baru atau memutakhirkannya. Di sisi lain, analisis biaya manfaat mungkin menunjukkan bahwa sistem baru akan lebih hemat biaya dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk tujuan jangka panjang. Kemudian, informasi lebih lanjut. Sistem mungkin menghasilkan informasi yang tidak cukup, tidak lengkap, atau tidak dapat mendukung perubahan kebutuhan informasi perusahaan. Misalnya, sistem yang melacak pesanan pelanggan mungkin tidak mampu menganalisis dan memprediksi tren pemasaran. Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan siklus pengembangan produk yang cepat, manajer membutuhkan informasi terbaik untuk membuat keputusan dalam perencanaan, perancangan, dan pemasaran produk dan layanan baru. Selanjutnya adalah kinerja lebih baik. Sistem saat ini mungkin tidak memenuhi persyaratan kinerja. Misalnya, mungkin merespon pertanyaan data dengan lambat pada waktu tertentu, atau mungkin tidak dapat mendukung pertumbuhan perusahaan. Keterbatasan kinerja juga terjadi ketika sistem yang dirancang untuk konfigurasi perangkat keras tertentu menjadi usang saat perangkat keras baru diperkenalkan. Penjelasan terkait permintaan sistem yang terakhir yaitu peningkatan layanan. Permintaan sistem seringkali ditunjukkan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pengguna di dalam perusahaan. Misalnya, mengizinkan investor reksadana untuk memeriksa saldo rekening mereka di situs web, menyimpan data preferensi pelanggan mobil sewaan, atau membuat sistem pendaftaran perguruan tinggi online adalah beberapa contoh penyediaan layanan yang berharga dan peningkatan keputusan pelanggan. Internal and external factors that affect IT project. External factor yang pertama ada government, yang kedua technology, yang ketiga supplies, yang keempat customers, yang kelima competitor, dan yang keenam the economy. Kemudian ada internal factor. Yang pertama adalah strategic plan, yang kedua top manager, yang ketiga user request, yang keempat IT department, yang kelima exciting system and data, dan yang keenam ada company finansial. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal yang mempengaruhi proyek IT. Yang pertama ada rencana strategi. Rencana strategi perusahaan dalam menetapkan arah keseluruhan untuk perusahaan dan memiliki dampak penting IT akan menghasilkan permintaan sistem dan mempengaruhi prioritas IT. Sasaran perusahaan yang memerlukan dukungan IT akan menghasilkan permintaan sistem dan mempengaruhi prioritas IT. Rencana strategis yang menekankan teknologi cenderung menciptakan iklim yang menguntungkan bagi proyek IT yang meluas ke seluruh organisasi ataupun bisnis. Kemudian yang kedua ada manajer top. Karena sumber daya yang signifikan diperlukan dalam suatu bisnis, maka manajemen puncak biasanya memulai proyek dalam skala besar. Keputusan tersebut sering dihasilkan dari tujuan bisnis sebagai strategi yang memerlukan sistem IT baru. Lebih banyak informasi untuk proses pengambilan keputusan atau dukungan yang lebih baik untuk sistem informasi ke depannya. Selanjutnya, yang ketiga ada permintaan pengguna. Layanan dan permintaan yang semakin banyak dari konsumen menyebabkan permintaan layanan pada sistem informasi IT semakin meningkat. Misalnya, pada pihak penjualan ingin meminta perbaikan pada situs web perusahaan mengenai laporan analisis, lokasi, ataupun sistem yang lebih canggih untuk memperoleh status pesanan mereka secara instan, sehingga kebutuhan bisnis untuk pelayanan konsumen dapat terus berkembang ataupun dikembangkan. Kemudian yang keempat ada Departemen Teknologi Informasi, permintaan proyek sistem dari Departemen IT dan rekomendasi tentang operasi bisnis dan tren teknologi yang terbaru sangat diperlukan dalam perkembangan suatu bisnis, seperti penggantian komponen jaringan tertentu atau saran yang mungkin lebih berorientasi bisnis.
seperti mengusulkan sistem pelaporan atau pengumpulan data dengan sistem yang terbaru. Yang kelima, sistem dan data yang ada. Kesalahan atau masalah pada sistem dapat memicu permintaan proyek sistem yang baru. Ketika perusahaan berhadapan dengan sistem yang lama, analisis informasi terkadang menghabiskan banyak waktu untuk melihat sebab yang mendasar. Pendekatan ini dapat mengubah sistem informasi menjadi lebih banyak koreksi, sehingga perusahaan tidak dapat mendukung kebutuhan bisnis secara keseluruhan. Kemudian, yang keenam ada keuangan perusahaan. Status keuangan dapat mempengaruhi sistem proyek pada suatu perusahaan. Ketika berada pada masa sulit, terjadi krisis keuangan, proyek bisnis dapat ditunda sampai dengan adanya jumlah uang yang tersedia untuk dapat membiayainya. Di sisi lain, jika perusahaan mendapatkan kesuksesan finansial, maka keputusan untuk memulai proyek baru akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi proyek IT. Yang pertama ada teknologi. Perubahan teknologi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi bisnis dan masyarakat secara umum. Misalnya pertumbuhan telekomunikasi yang cepat ditambah dengan peningkatan daya komputasi dan miniaturisasi komponen elektronik yang berkelanjutan telah menciptakan industri dan teknologi baru secara keseluruhan termasuk smartphone dan ekosistem aplikasi. Teknologi juga secara dramatis membentuk kembali sistem operasi bisnis yang ada dan menghasilkan kode batang secara universal yang sekarang mempengaruhi hampir semua produk. Contohnya, teknologi masa depan oleh teknologi elektronik kode produk ABC yang menggunakan tag RFID untuk mengidentifikasi dan memantau pergerakan produk menuju kasir retail. Seperti contohnya A, ada kode respon cepat atau disebut dengan kode HR yang memiliki keunggulan lebih murah dan lebih cepat dicetak hampir di semua hal termasuk iklan online. Kemudian yang B ada Internet of Things atau dengan nama lain OT adalah komunikasi dapat menggunakan sinyal radio seperti tag RFID, pesan digital, dan perangkat ini juga dapat bertindak untuk mengirim pesan ke penyimpanan data terpusat serta mode pemrosesan. Yang kedua, pelanggan. Dalam berbagai bisnis, pelanggan menjadi prioritas utama sehingga banyak perusahaan yang menerapkan hubungan Custom Relationship Management atau disebut juga dengan CRM yang biasanya berhubungan dengan vendor dan supply chain management pada suatu perusahaan atau organisasi. Komponen CRM dapat memberikan tanggapan otomatis terhadap pertanyaan penjual, pemrosesan pesanan online, dan pengecekan maupun pelacakan inventaris suatu perusahaan atau bisnis. Aplikasi yang dapat digunakan yaitu aplikasi RFID atau disebut juga dengan bukti pengiriman elektronik. Pemasok dapat menggunakan RFID pada setiap peti, kota, atau unit pengiriman untuk membuat daftar pengiriman yang lengkap. Dalam aplikasi ini, jika terdapat perbedaan akan terdeteksi, dilaporkan, disesuaikan secara otomatis. Contohnya adalah ketika melakukan penyidikan terkait pengendalian biaya teknologi. Yang ketiga, pemasok. Dengan adanya pertumbuhan pertukaran data elektronik AD, hubungan dengan pemasok menjadi sangat penting bertujuan untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, sebuah perusahaan mobil mengharuskan pemasok untuk mengkodekan suku cadang mereka dengan cara tertentu agar sesuai dengan sistem kontrol inventaris perusahaan mobil. AD juga memungkinkan sistem inventaris just in time atau JIT yang mengandalkan pertukaran data komputer ke komputer untuk meminimalkan inventaris yang tidak perlu. Contoh teknologi yang digunakan dalam AD pemasok yaitu ada teknologi blockchain, teknologi yang mempunyai mekanisme yang menjanjikan untuk mengelola rantai pemasokan lebih kuat dari rantai pemasokan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat ada kompetitor.
Pesaing mendorong banyak keputusan sistem informasi pada suatu unit atau bisnis untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan produk baru, serta pemasaran, penjualan, serta layanan yang lainnya yang memerlukan IT. Misalnya, di suatu bioskop, jika penyedia telepon seluler bioskop menawarkan jenis layanan digital baru, maka secara otomatis perusahaan lain harus menyesuaikan rancangan tersebut agar tetap bisa kompetitif dengan perusahaan yang lain. Yang kelima, ekonomi. Aktivitas ekonomi memiliki pengaruh kuat pada perusahaan, terutama dalam periode ekspansi ekonomi. Dalam periode ekspansi ekonomi, perusahaan harus siap dengan sistem terukur yang dapat menangani volume dan pertumbuhan tambahan. Memprediksi siklus bisnis bukanlah ilmu pasti, sehingga penelitian dan perencanaan harus dilakukan secara cermat. Kemudian yang keenam ada pemerintah. Peraturan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal secara langsung mempengaruhi desain pada sistem informasi perusahaan. Misalnya pada pelaporan IRS terkini mengenai persyaratan yang harus dirancang ke dalam paket penggajian. Baik, yang berikutnya adalah memproses permintaan sistem. Di sebagian besar organisasi, Departemen TI menerima lebih banyak permintaan sistem daripada yang dapat ditanganinya. Tak hanya itu, banyak organisasi yang menugaskan untuk mengevaluasi permintaan sistem kepada sekelompok manajer kunci dan juga pengguna. Nah, perusahaan menyebut grup ini sebagai komite peninjau sistem atau komite sumber daya komputer. Tujuannya adalah untuk menggunakan penilaian dan pengalaman gabungan dari beberapa analis untuk mengevaluasi permintaan dari proyek. Baik, yang berikutnya ada formulir permintaan sistem, di mana banyak organisasi menggunakan formulir khusus untuk permintaan sistemnya. Formulir yang dirancang harus mudah dipahami disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, di mana memudahkan dalam pengisiannya nanti. Harus mencangkup ruang yang cukup untuk semua informasi yang diperlukan dan harus menunjukkan dokumen pendukung yang diperlukan. Banyak perusahaan yang menerbitkan permintaan sistem secara online. Formulir yang pengguna kirimkan menggunakan sistem elektronikal karena agar dapat diproses secara otomatis nantinya. Pada awalnya, bagian TI akan memeriksa formulir yang masuk, lalu akan menentukan sumber daya apa yang diperlukan untuk penyelidikan selanjutnya. Lalu setelah menentukan sumber daya apa yang diperlukan, komite yang ditunjuk oleh bagian TI tersebut akan memutuskan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai alat permintaan sistem, di mana alat berupa sistem tujuan khusus dapat digunakan untuk membantu mengelola alur kerja. Ketika jumlah permintaan yang dikirimkan melalui formulir menjadi signifikan, atau permintaan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal perusahaan, maka alat ini sangat membantu dalam mengelola formulir nantinya. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai komite peninjau sistem. Kali ini kita akan membahas secara rinci mengenai komite peninjau sistem tersebut. Di sebagian besar perusahaan menggunakan komite peninjau sistem untuk mengevaluasi permintaan sistemnya. Daripada mengandalkan satu orang saja untuk mengevaluasi sistemnya, komite memberikan berbagai pengalaman dan juga pengetahuan, di mana sebuah komite ini terdiri dari direktur TI dan beberapa manajer atau perwakilan dari departemen lainnya. Direktur TI sendiri biasanya berfungsi sebagai konsultan teknis untuk memastikan bahwa anggota komite menyadari isu-isu yang penting. Apakah satu orang atau komite bertanggung jawab? Di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi permintaan dan menetapkan prioritas. Di sini dimisalkan ada 4 permintaan yang harus ditinjau. Yang pertama, grup pemasaran ingin menganalisis kebiasaan belanja pelanggan saat ini dan memperkirakan tren masa depan. Kedua, kelompok dukungan teknis menginginkan tautan seluler sehingga perwakilan layanan dapat mengunduh data teknis secara instan. Ketiga, Departemen Akuntansi ingin mendesain ulang laporan pelanggan dan mengizinkan akses. Dan yang keempat adalah staf produksi menginginkan sistem pengendalian persediaan yang dapat bertukar data dengan pemasok utama. Selanjutnya adalah menilai kelayakan permintaan. Dalam menilai kelayakan permintaan, hal yang perlu dilakukan yaitu pertama, melakukan identifikasi dan menyingkirkan permintaan sistem yang tidak layak. Contohnya,
Sebuah permintaan tidak akan layak jika membutuhkan perangkat keras atau perangkat lunak yang telah ditolak oleh perusahaan. Bahkan, jika permintaan itu layak, diperlukan permintaan untuk beberapa versi, laporan mungkin memerlukan upaya desain dan pemrograman yang cukup besar. Yang kedua yaitu alternatif yang diperlukan yaitu dengan mengunduh data server ke paket perangkat lunak berbasis komputer pribadi dan memperlihatkan cara penggunaan laporan kepada pengguna. Hal ini dilakukan yaitu untuk melatih pengguna akan menjadi investasi yang lebih baik daripada membuat laporan untuk mereka. Yang ketiga adalah menilai kelayakan juga bisa dilakukan secara sederhana, yaitu dengan melibatkan sistem baru atau perubahan besar yang diperlukan dengan cara ekstensif dan investigasi bentuk kelayakan yang diperlukan. Selanjutnya, ini adalah merupakan gambar studi kelayakan, yaitu mengkaji ada faktor-faktor operasional, teknis, ekonomi, dan jadwal. Nah, di mana 4 faktor ini itu berkaitan dengan visible atau kelayakan. Di mana operasional ini itu contohnya dengan pertanyaan apakah mudah dipelajari dan layak digunakan. Untuk ekonomi, seperti akankah manfaat itu melebihi biaya yang ditentukan. Lalu untuk teknis sendiri itu seperti apakah memiliki sumber daya teknologi dan jadwal ini itu apakah sesuai waktu dan apakah tepat gitu waktunya. Nah, dalam membuat proyek yang ditentukan. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut. Di mana selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai kelayakan operasional. Di sini kelayakan operasional itu adalah suatu sistem yang diusulkan atau digunakan sesudah dilakukan perkembangan. Nah, di mana dalam kelayakan operasional ini tuh budaya organisasi itu mempengaruhi kelayakan. Ada beberapa pertanyaan juga yang dapat membantu kelayakan dalam memprediksi operasional itu sendiri. Namun sebelumnya, di sini itu dimisalkan dengan sistem yang bekerja dengan baik di tempat kerja yang sangat struktur, mungkin sangat tidak terpopuler dalam budaya perusahaan yang lebih santai. Nah, yang pertama itu adalah pertanyaannya, apakah manajemen mendukung proyek? Ini meliputi kita mengetahui apakah proyek yang sudah digunakan itu sesuai gitu, apakah manajemen mendukung hal tersebut. Lalu apakah pengguna mendukung proyek, dan apakah sistem sewa disukai dan efektif digunakan, lalu apakah pengguna melihat perlunya perubahan. Nah, selain itu mungkin bisa pertanyaan mengenai apakah sistem baru akan menghasilkan pengurangan tenaga kerja. Jika demikian, apa yang akan terjadi pada karyawan yang terkena dampak? Kelayakan yang kedua itu adalah kelayakan ekonomi, di mana kelayakan ekonomi itu sendiri manfaat yang telah diproyeksi dari sistem yang telah diusulkan, di mana melebihi dari perkiraan biaya yang dianggap sebagai TCO. Nah, TCO ini adalah total biaya kepemilikan, di mana mencakup biaya dukungan, pemeliharaan berkelanjutan, serta biaya akuisisi. Untuk menentukan TCU itu sendiri, analis itu perlu memperkirakan biaya area yang meliputi. Yang pertama di sini itu ada orang. Nah, orang di sini itu termasuk seperti staf teknologi informasi dan pengguna. Yang kedua ada perangkat keras dan perlengkapan. Ini seperti komputer, pribadi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak, di mana termasuk pengembangan internal serta pembelian dari vendor. Yang keempat ada pelatihan formal dan informal, di mana termasuk dukungan rekan ke rekan. Lalu ada lisensi dan biaya, ini seperti ada perizinan dalam melakukan yaitu project, dan biaya konsultasi, serta biaya fasilitas dan perkiraan biaya untuk tidak mengembangkan sistem atau menunda proyek yang terjadi. Di mana dalam kelayakan ekonomi itu ada dua manfaat yang harus dinilai. Ada manfaat berwujud dan manfaat tidak berwujud. Nah, di mana manfaat berwujud ini itu bisa disebut dengan manfaat nyata.
yang dimana yaitu manfaat yang dapat diukur dalam rupiah. Di mana manfaat nyata ini tuh seperti dihasilkan dari penurunan biaya, peningkatan pendapatan, ataupun keduanya. Contoh manfaat tersebut itu seperti yaitu sistem penjadwalan baru yang mengurangi lembur, sistem pelacakan paket online yang meningkatkan layanan dan mengurangi kebutuhan staf administrasi. Lalu ada sistem kontrol inventaris canggih yang memangkas inventaris berlebih dan menghilangkan penundaan produksi. Nah, untuk manfaat tidak berwujudnya yaitu adalah keuntungan yang sulit diukur dalam dolar, tetapi penting bagi perusahaan. Jadi, perbedaannya jika berwujud ini itu dapat diukur dengan yaitu rupiah, maka manfaat tidak berwujud ini itu tidak bisa. Nah, di mana contohnya itu sistem yang mudah digunakan yang meningkatkan kepuasan kerja karyawan, sistem pelacakan penjualan yang menyediakan informasi yang lebih baik untuk keputusan pemasaran, dan sebuah website baru yang meningkatkan citra perusahaan, di mana ada jadwal pengembangan juga yang harus dipertimbangkan karena beberapa manfaat mungkin terjadi setelah sistem beroperasi, tetapi yang lain mungkin tidak terjadi sampai nanti. Yang ketiga, ini ada kelayakan teknis, yaitu sumber daya teknis yang digunakan untuk pengembangan, pembelian, penginstalan, atau pengoperasian sistem. Nah, seringkali analis itu mempertimbangkan gitu beberapa penilaian kelayakan untuk kelayakan teknis itu sendiri. Meliputi beberapa pertanyaan. Yang pertama, seperti contoh, apakah perusahaan memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya jaringan yang diperlukan? Jika tidak, dapatkah sumber daya tersebut diperoleh tanpa kesulitan? Jadi di sini kita simpulkan bahwasanya apakah perusahaan ini tuh memiliki sumber daya yang digunakan untuk mengolah data-data proyek yang mereka lakukan gitu. Jadi perangkat keras ini tuh seperti komputer ataupun seperti perangkat lunak gitu ya. Jadi apakah perusahaan itu mempunyai hal tersebut? Jika tidak, apa kesulitan tersebut itu bisa diatasi tanpa adanya perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya jaringan yang diperlukan. Lalu yang kedua, itu ada apakah perusahaan memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan? Jika tidak, apakah bisa diakuisisi? Jadi di mana permintaan sistem yang saat ini itu tidak layak secara teknis dapat dikirim ulang gitu saat perangkat keras, perangkat lunak, ataupun keahlian baru tersedia gitu. Biaya pengembangan mungkin menurun gitu, atau nilai manfaat mungkin cukup meningkat sehingga permintaan sistem akhirnya menjadi layak. Sebaliknya, proyek yang awalnya layak itu pun dapat ditolak kemudian. Yang selanjutnya adalah jadwal kelayakan, di mana jadwal kelayakan ini sendiri adalah suatu proyek yang dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Ketika menilai kelayakan jadwal, pasti gitu ya, seseorang atau analis sistem tersebut itu harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dengan biaya gitu. Misal, atau contoh, yaitu mereka mempercepat jadwal proyek, mungkin membuat proyek mereka layak, tetapi jauh lebih mahal gitu daripada menormalisasikan jadwal proyek mereka. Mengatur prioritas. Apabila setelah menolak permintaan sistem yang tidak layak, komite peninjau sistem harus menetapkan prioritas untuk item yang tersisa. Jika alat digunakan sebagai bagian dari proses peninjauan, permintaan mungkin sudah diurutkan sebagian besar atau seluruhnya. Prioritas tinggi diberikan pada permintaan proyek yang memberikan manfaat besar dengan biaya terendah dalam waktu periode tersingkat. Prioritas dinamis. Prioritas ini penting untuk dicatat bahwa banyak proyek yang bersifat dinamis. Misalnya, proyek yang telah mengadopsi metodologi rentan terhadap perubahan dengan cepat di seluruh siklus hidup pengembangan sistem. Perubahan ini dapat menyebabkan prioritas permintaan juga berubah.
misalnya biaya akuisisi yang mungkin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dapat mempengaruhi kelayakan ekonomi dari sejumlah permintaan. Faktor yang mempengaruhi prioritas, di mana saat menilai prioritas proyek, seorang analisis sistem harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah apakah sistem yang diusulkan akan mengurangi biaya? Kedua, akankah sistem meningkatkan pendapatan bagi perusahaan? Ketiga, akankah proyek sistem menghasilkan lebih banyak informasi atau menghasilkan hasil yang lebih baik? Dan masih banyak lagi seorang analis sistem yang menilai prioritas proyek. Beberapa proyek akan mendapatkan skor tinggi di semua bidang. Beberapa proposal mungkin tidak mengurangi biaya, akan tetapi memberikan fitur baru yang penting. Sistem lain mungkin mengurangi biaya operasi secara substansial tetapi memerlukan pembelian atau sewa perangkat keras tambahan. Beberapa sistem mungkin sangat diinginkan, tetapi memerlukan beberapa tahun pengembangan sebelum menghasilkan manfaat yang signifikan. Proyek direksi dan non-direksi. Proyek ini di mana manajemen memiliki pilihan dalam mengimplementasikannya disebut dengan proyek diskresioner. Apabila proyek tidak ada pilihan disebut proyek non-diskresioner. Membuat laporan baru untuk pengguna adalah contoh proyek diskresioner. Menambahkan laporan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Federal yang baru adalah contoh proyek non-direksi. Jika proyek tertentu tidak bersifat diskresioner, analis sistem benar-benar memerlukan komite peninjau sistem untuk mengevaluasinya. Penyelidikan awal. Seorang analis sistem memerlukan penyelidikan awal untuk mempelajari permintaan sistem dan merekomendasikan tindakan tertentu. Setelah mendapatkan otorisasi untuk melanjutkan, analis berinteraksi dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Analis mengumpulkan fakta tentang masalah atau peluang, ruang lingkup, dan kendala proyek, manfaat proyek, dan perkiraan waktu dan biaya pengembangan. Produk akhir dari penyelidikan pendahuluan adalah laporan kepada manajemen. Merencanakan investigasi awal. Sebelum memulai penyelidikan pendahuluan, penting untuk membiarkan orang tahu tentang investigasi dan menjelaskan peran analis sistem. Pertemuan dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan, contohnya adalah staf IT harus dijadwalkan untuk menjelaskan proyek, menjelaskan peran dan tanggung jawab, dan menjawab pertanyaan. Nah, komunikasi interaktif dengan pengguna ini dimulai dan berlanjut selama proses pengembangan. Melakukan investigasi pendahuluan. Selama penyelidikan awal, seorang analis sistem biasanya mengikuti serangkaian langkah. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah atau peluang. Jika permintaan sistem melibatkan sistem informasi baru atau perubahan substansial dalam sistem yang sudah ada. Sistem yang melibatkan analis mungkin perlu mengembangkan profil bisnis dan menggambarkan proses dan fungsi bisnis saat ini. Adapun 5 langkah utama dalam tipikal pendahuluan penyelidikan. Yang pertama adalah memahami masalah atau peluang. Yang kedua adalah menentukan ruang lingkup dan kendala proyek. Yang ketiga adalah pencarian fakta, di mana pencarian fakta ini mencakup 3, yaitu analisis bagian organisasi, tinjau dokumentasi, amati operasi, dan lakukan survei pengguna. Yang keempat adalah mempelajari kegunaan, biaya, manfaat, dan data jadwal. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kelayakan. Yang perlu dievaluasi kelayakannya adalah operasional, teknis, jadwal, dan ekonomi. Adapun pentingnya pencarian fakta di masing-masing dari 4 bidang, yaitu masalah dan peluang, manfaat, lingkup dan kendala proyek, dan juga biaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Teknik populer untuk menyelidiki sebab dan akibat disebut diagram tulang ikan, di mana diagram tulang ikan merupakan alat analisis yang mewakili kemungkinan penyebab masalah sebagai garis besar grafis. Dalam menggunakan diagram tulang ikan, yang dilakukan pertama kali oleh seorang analisis yaitu menyatakan masalahnya dan menggambar tulang utama dengan subtulang yang mewakili kemungkinan penyebab masalah. Selanjutnya yaitu ada langkah yang kedua, di mana tentukan lingkup proyek dan kendala. Menentukan ruang lingkup proyek, di mana kita mendefinisikan batas-batas tertentu atau luas dari sebuah proyek. Contohnya, pernyataan bahwa penggajian tidak diproduksi secara akurat sangat umum, dibandingkan dengan pernyataan upah lembur tidak dihitung dengan benar untuk pekerja produksi pada shift kedua di pabrik Yorktown. Kendala sistem. Kendala sistem juga menentukan ruang lingkup proyek. Misalnya, jika sistem harus beroperasi dengan perangkat keras yang ada, itu adalah kendala yang mempengaruhi solusi potensial. Contoh beberapa kendala lainnya. Yang pertama ada sistem entry pesanan, di mana harus menerima input dari 15 lokasi terpencil. Yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia, di mana harus menghasilkan statistik perekrutan praktek. Yang ketiga ada situs web baru, di mana harus beroperasi pada 1 Maret. Selanjutnya yaitu ada karakteristik yang harus diidentifikasi ketika memeriksa kendala. Yang pertama ada present versus future. Apakah kendala itu sesuatu yang harus segera dipenuhi sistem, dikembangkan, atau dimodifikasi? Atau apakah kendala diperlukan di masa mendatang? Yang kedua ada internal versus external. Apakah kendala karena persyaratan dalam organisasi? Apakah beberapa kekuatan eksternal seperti peraturan pemerintah memaksakannya? Yang ketiga ada wajib versus diinginkan. Apakah kendala itu wajib? Apakah itu benar-benar penting untuk memenuhi kendala? Atau hanya diinginkan? Baik, slide selanjutnya adalah langkah 3, lakukan pencarian data. Nah, tujuan dari pencarian fakta adalah untuk mengumpulkan data tentang kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan jadwal. Pencarian fakta melibatkan berbagai teknik yang dijelaskan di bawah ini, bergantung pada informasi yang diperlukan untuk menyidik permintaan sistem. Pencarian fakta mungkin memakan waktu beberapa jam, hari, atau minggu. Di sini kita ambil contoh, misalnya perubahan dalam sistem format laporan atau layar entry data mungkin memerlukan satu panggilan telepon atau pesan email ke pengguna, sedangkan sistem inventaris baru akan melibatkan serangkaian wawancara. Selama pencarian fakta, analis mungkin menganalisis bagian organisasi, melakukan wawancara, meninjau dokumentasi saat ini, mengamati proses, dan melakukan survei pengguna. Selanjutnya, menganalisis bagian organisasi. Seorang analis tidak akan selalu mengetahui organisasi struktur nasional departemen yang terlibat dalam penelitian ini. Bagian organisasi harus diperoleh untuk memahami fungsi dan mengidentifikasi orang yang akan diwawancarai. Nah, di sini jika bagian organisasi tidak tersedia atau ketinggalan zaman, informasi yang diperlukan mention harus diperoleh dari personal departemen dan membangun grafik seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang 2.7 ini. Nah, di sini ada gambar itu contoh alat yang digunakan untuk membuat bagan. Kalau di sini contohnya itu memakai Microsoft PowerPoint. Kita masuk ke bagian wawancara. Nah, sebelum kita wawancara atau untuk melakukan metode untuk mencari informasi, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama adalah 1. Tentukan orang yang akan diwawancarai. Dan yang kedua, tetapkan tujuan untuk wawancara. Yang ketiga, mengembangkan pertanyaan wawancara. Yang keempat, mempersiapkan wawancara. Yang kelima, melakukan suatu wawancara. Yang keenam, dokumentasi wawancara. Dan yang terakhir, kita melakukan evaluasi
wawancara. Nah, untuk melakukan wawancara, kita sendiri juga harus tahu arti wawancara itu adalah untuk mengungkap fakta, bukan untuk meyakinkan orang lain bahwa proyek tersebut dapat dibenarkan. Contoh yang bisa kita tanyakan adalah seperti pertanyaan terbuka, seperti menanyakan, menurut Anda, apalagi yang harus saya ketahui tentang sistem ini, atau apakah ada informasi lain yang relevan yang belum kita diskusikan. Nah, saat melakukan wawancara, selama investigasi pendahuluan, wawancarai manajer dan supervisor yang memiliki pengetahuan luas tentang sistem dan dapat memberikan gambaran tentang proses bisnis yang terlibat, tergantung pada situasinya. Berbicara dengan personal operasional untuk mempelajari bagaimana sistem berfungsi sehari-hari juga dapat membantu. Nah, di sini ada 4 tahapan lagi. Yang pertama adalah tinjauan dokumentasi. Apa sih itu? Buat apa sih itu? Meskipun suatu wawancara sangat penting, metode memperoleh informasi, menyelidiki dokumentasi sistem saat ini juga berguna. Dokumentasi mungkin tidak mutakhir. Jadi, tanyakan kepada pengguna untuk memastikan bahwa informasinya akurat dan lengkap. Nah, yang kedua adalah amati operasi. Apa sih ini? Metode pencarian fakta lainnya adalah dengan mengamati arus sistem dalam operasi. Amati bagaimana pekerja melakukan tugas-tugas kita dan lacak atau ikuti jika itu memang diperlukan. Karena informasi berharga tentang sifat dan frekuensi masalah dapat diperoleh. Dan yang ketiga adalah lakukan survei pengguna. Memang suatu wawancara bisa memakan waktu. Terkadang juga informasi dari kelompok yang lebih besar dapat diperoleh dengan melakukan survei pengguna. Dalam hal ini, rancangan formulir yang diisi pengguna dapat dikembalikan untuk tabulasi. Survei tidak sefleksibel serangkaian wawancara, tetapi lebih murah. Umumnya membutuhkan waktu lebih sedikit dan dapat melibatkan banyak orang. Nah, yang terakhir adalah analisis data. Analisis sistem menggunakan banyak teknik untuk menemukan sumber masalah. Seperti misalnya adalah bagian Pareto adalah alat yang banyak digunakan untuk mengevaluasikan masalah yang memerlukan perhatian. Dinamakan seorang otonom pada abad ke-9 adalah grafik Pareto. Nah, contohnya adalah di sebelah kanan. Di sini adalah batang yang memiliki berbagai penyebab masalah yang dapat disusun dalam urutan menurun sehingga tim dapat fokus pada penyebab terpenting. Dalam contoh yang ada di slide ini, seorang analis sistem mungkin menggunakan bagian Pareto untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyebab masalah sistem inventaris, sehingga perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan. Yang selanjutnya yaitu langkah keempat. Langkah keempat ini ada analisis kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan jadwal data selama pencarian fakta. Nah, jadi data yang dikumpulkan tentang perkiraan biaya proyek, manfaat yang diantisipasi, dan masalah jadwal yang akan mempengaruhi implementasi data ini harus dapat dievaluasi atau dapat dianalisis dengan cermat. Nah, jika wawancara atau survei digunakan, maka data harus ditabulasi agar mudah dipahami. Nah, tabulasi ini adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Nah, dengan ini kita bisa mempermudah untuk melakukan wawancara. Jika perkiraan waktu dan biaya harus dikembangkan untuk tugas pemodelan persyaratan, maka harus adanya SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Nah, dengan ini analisis sistem yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, informasi apa yang diperoleh, bagaimana data yang akan dianalisis, siapa yang akan diwawancara, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk merangkum tanggapan mereka, siapa yang terlibat, berapa lama waktu untuk mentabulasi data, berapa biaya untuk menyiapkan laporan. Nah, dengan adanya pertimbangan ini, SDLC akan diproses dengan jelas untuk membuat sistem yang berkualitas tinggi. Langkah evaluasi kelayakan. Nah, pada titik ini, masalah yang telah dianalisis
ruang lingkup dan kendala proyek yang ditentukan, dan pencarian fakta, maka langkah selanjutnya yaitu menilai kelayakan proyek seperti 1. Kelayakan operasional. Nah, jadi pencarian fakta harus mencakup tinjauan kebutuhan, persyaratan, dan harapan pengguna. Saat data ini dianalisis, maka carilah area yang mungkin menimbulkan masalah bagi pengguna sistem dan cari tahu cara untuk mengatasinya. Karena kelayakan operasional harus digunakan secara efektif, maka ini adalah cara untuk memperhatikan area yang vital. Dan kedua yaitu kelayakan ekonomi, menggunakan data pencarian fakta dan alat analisis keuangan untuk menilai kelayakan. Nah, jadi data biaya manfaat akan menjadi faktor penting bagi manajemen untuk dipertimbangkan, dan juga memperkirakan biaya untuk tim pengembang proyek juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu kelayakan teknis. Data pencarian fakta harus mengidentifikasi perangkat keras, lunak, dan sumber daya jaringan yang dibutuhkan. Jadi, untuk apa itu? Untuk mempertimbangkan menginstal dan mengoperasikan sistem. Nah, jadi dengan data ini daftar periksa dapat dikembangkan. Yang terakhir yaitu kelayakan jadwal. Data pencarian fakta harus mencakup harapan perangkat kepentingan mengenai waktu dan tanggal penyelesaian yang dapat diterima. Nah, jadi daftar periksa dapat dikembangkan yang akan menyoroti biaya dan masalah, yakni jika itu ada. Yang selanjutnya yaitu merintis investigasi awal. Nah, tugas akhir dalam investigasi pendahuluan adalah merangkum hasil dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan atau presentasi. Jadi, dengan laporan atau presentasi, maka membutuhkan analisis sistem untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat. Format khusus dari laporan investigasi pendahuluan bervariasi, terdiri dari yang pertama yaitu pendahuluan bagian pertama. Nah, pendahuluan bagian pertama ini merupakan gambaran umum dari laporan, pengenalan berisi deskripsi singkat tentang sistem, nama orang atau kelompok siapa yang melakukan investigasi, dan nama orang atau kelompok yang memulai penyelidik. Yang kedua yaitu ringkasan permintaan sistem. Sistem ringkasan yang menjelaskan dari dasar ke sistem meminta. Yang ketiga yaitu temuan. Nah, bagian temuan ini berisi penyelidik awal, tugas, termasuk deskripsi ruang lingkup proyek, kendala, dan kelayakan. Yang keempat yaitu rekomendasi. Ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi khusus manajemen akan membuat keputusan akhir, tetapi Departemen TI memasukkan merupakan faktor penting. Yang selanjutnya yaitu peran proyek. Nah, bagian ini mencantumkan orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek. Terus selanjutnya yaitu perkiraan waktu dan biaya. Bagian ini menjelaskan biaya perolehan dan pemasangan sistem dan total biaya kepemilikan selama masa manfaat sistem. Yang selanjutnya yaitu manfaat yang diharapkan. Bagian ini mencakup manfaat yang berwujud dan tidak berwujud, yang diantisipasi, dan jadwal yang menunjukkan kapan hal itu terjadi. Yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran ini disertakan dalam laporan apabila informasi pendukung harus dilampirkan. Misalnya wawancara yang dilakukan dapat didaftar, dokumentasi ditinjau, dan sumber lain untuk informasi yang diperoleh. Nah, jadi laporan wawancara yang terperinci itu tidak perlu disertakan, tetapi dokumen-dokumen yang mendukung temuan laporan khusus harus disimpan untuk referensi masa depan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.